Halo, salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik penerapan komunikasi pada klien dengan gangguan fisik dan gangguan kejiwaan. Untuk itu, mari kita simak bersama. Tujuan yang mau kita capai di dalam pembelajaran ini yaitu secara umum adalah mahasiswa mampu menerapkan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan pada klien gangguan kebutuhan dasar manusia akibat masalah fisik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia dan gangguan kejiwaan dengan menggunakan tahap proses keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian secara khusus bahwa mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan komunikasi pada tahap pengkajian, pada tahap diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Menerapkan komunikasi dalam aspek klien gangguan kebutuhan dasar manusia yang perlu kita perkenalkan yang antara lain adalah gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Salah satu contohnya dapat berhubungan dengan adanya gangguan pada saluran pernafasan, ikatan oksigen dan dengan hemoglobin dan proses difusi oksigen ke alveoli. Di dalam langkah pertama, menerapkan komunikasi tahap pengkajian pada klien dengan gangguan kebutuhan dasar manusia, kita perlu tahu riwayat kesehatan atau keperawatan. Untuk mengetahui riwayat kesehatan atau keperawatan, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah dengan wawancara. Ini satu-satunya teknik yang menggunakan hubungan tersebut menggunakan komunikasi. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik dan penunjang. Cara pengumpulan data dengan berbagai teknik juga memerlukan kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik. For example, misalnya ini seorang perawat melakukan wawancara, antara lain adalah dengan contoh satu. Jelaskan sejak kapan ibu merasa sesak semakin berat. Ini contoh. Kemudian contoh dua. Pada saat apakah sesak itu terjadi pada ibu? Contoh tiga. Pemeriksaan kadar hemoglobin penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan ikatan antara Hb dengan oksigen. Ini ada tiga contoh. 2 kalimat tanya, kemudian 1 kalimat pernyataan. Berikutnya yaitu penerapan komunikasi pada tahap diagnosis keperawatan pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan. Diagnosis atau masalah keperawatan yang telah ditetapkan penting disampaikan kepada klien agar kooperatif di dalam pelayanan atau asuhan keperawatan. For example, pertanyaan pertama adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diketahui bahwa kadar hemoglobin ibu rendah sehingga kemampuan angkut oksigen ke jaringan kurang yang mengakibatkan ibu menjadi atau merasa sesak. Ini sebuah pernyataan dalam komunikasi, bukan kalimat tanya.
Ada contoh yang berikutnya adalah berupa pernyataan sesak yang ibu alami karena adanya gangguan transportasi oksigen. Ada dua kalimat pernyataan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi kepada klien kita pada saat tahap diagnosis. Kemudian berikutnya adalah penerapan komunikasi pada tahap perencanaan pada klien gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang lain adalah aktivitas penting dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan dan rencana tindakan keperawatan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa aktivitas yang penting dalam perencanaan itu ada dua ini. For example, ada beberapa contoh, ada dua contoh ya ini. Yang pertama, saluran nafas ibu kurang bersih. Saya merencanakan untuk melakukan belajar bersama dengan ibu tentang latihan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Ini merupakan ajakan di dalam perencanaan. Pernyataan yang kedua yaitu untuk mengencerkan lendir dan membebaskan jalan nafas ibu, saya akan melakukan atau memberikan sebuah tindakan nebulizer 2 kali sehari, pagi dan sore. Bagaimana ibu? Ibu siap ya? Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, bukan yang ketiga ya, berikutnya ya. Penerapan komunikasi pada tahap implementasi pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan tindakan ini, penting bagi perawat untuk melakukan komunikasi terapeutik untuk memberikan penjelasan terkait tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Sehingga benar-benar klien atau pasien itu siap dan kooperatif dan tidak salah persepsi. For example, ada satu pernyataan begini. Saya akan melakukan atau saya akan memulai mengajarkan kepada ibu bagaimana cara bernafas dan batuk yang efektif. Apakah ibu sudah siap ataukah ibu sudah bersedia? Misalnya seperti itu. Jadi ini benar-benar bukan dalam perencanaan, tetapi benar-benar kita sudah berhadapan dengan klien. Kemudian berikutnya adalah menerapkan komunikasi tahap evaluasi pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Aktivitas ini dilakukan untuk mengukur pencapaian keberhasilan asuhan dan tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan standar. For example, pernyataannya begini. Setelah dilakukan nebulizer, jalan nafas ibu telah kembali terbuka sehingga tidak ada lagi suara nafas yang keluar saat ibu bernafas. Ini salah satu bentuk komunikasi di dalam evaluasi. Kemudian berikutnya adalah menerapkan komunikasi dalam asuhan keperawatan pada klien gangguan jiwa, khususnya adalah kecemasan. Yang perlu kita ketahui adalah apa itu kecemasan? Kecemasan adalah respon emosi yang bersifat subjektif dan individual, artinya tidak selalu sama pada setiap orang. Cemas ini memiliki rentang, yaitu mulai dari ringan, sedang, berat, dan panik. Kondisi cemas yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan jiwa berat, yaitu despersonalisasi, yaitu individu merasa asing dengan dirinya sendiri dan dalam keadaan serius dapat terjadi exhaustion atau kelelahan atau kepayahan dan akan berakibat terjadinya hal yang tidak diinginkan
yaitu kematian. Bagaimana ekspresinya? Pertama adalah menerapkan komunikasi tahap pengkajian pada klien gangguan kejiwaan atau cemas. Pengkajian itu penting dilakukan pada klien dengan gangguan kejiwaan adalah perilaku, mengidentifikasi faktor predisposisi, stresor presipitasi, gangguan sumber coping, dan mekanisme coping yang digunakan. For example, komunikasi pada tahap pengkajian itu adalah antara lain begini. Saya lihat ibu tampak gelisah. Jelaskan apa yang menyebabkan ibu merasa tidak tenang. Itu satu pernyataan. Kemudian pernyataan berikutnya berupa kalimat tanya. Apakah yang biasa ibu lakukan jika menghadapi masalah yang demikian? Itu ada dua pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi saat pengkajian. Kemudian berikutnya adalah menerapkan komunikasi tahap diagnosis keperawatan pada klien dengan gangguan kejiwaan atau kecemasan. Beberapa diagnosis atau masalah keperawatan yang relevan dengan kecemasan adalah kecemasan sedang, berat, atau panik. Coping individu tidak efektif atau adanya ketakutan. For example, komunikasi pada tahap diagnosis antara lain adalah begini. Berdasarkan data dan analisis, diketahui bahwa ibu mengalami cemas berat. Itu pada saat diagnosis. Kemudian berikutnya adalah menerapkan komunikasi tahap perencanaan pada klien gangguan kejiwaan atau cemas. Rencana asuhan keperawatan dilakukan sesuai dengan diagnosis keperawatan dan tingkat kecemasan yang terjadi. Ada beberapa rencana tindakan yang memerlukan kemampuan perawat dalam berkomunikasi adalah membina hubungan saling percaya, meningkatkan kesadaran diri, pasien mengenal kecemasan yang terjadi, meningkatkan relaksasi, dan melindungi klien atau pasien. For example, komunikasi pada tahap perencanaan antara lain adalah dalam bentuk statement yang begini. Untuk membantu menurunkan kecemasan yang terjadi, saya akan mengajarkan pada ibu teknik relaksasi yang dapat ibu lakukan setiap saat jika merasa cemas. Ini salah satu statement dalam perencanaan. Kemudian berikutnya adalah menerapkan komunikasi tahap implementasi pada klien gangguan jiwa atau kecemasan. Sebelum melakukan tindakan, penting bagi perawat untuk melakukan komunikasi terapeutik untuk memberikan penjelasan terkait tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. For example, komunikasi pada tahap implementasi ini antara lain adalah begini. Mulailah dengan memejamkan mata, tenangkan pikiran, buat tubuh Anda serileks mungkin. Tarik nafas melalui hidung dan keluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Mulailah dengan memejamkan mata, tenangkan pikiran, buat tubuh Anda serileks mungkin. Tarik nafas melalui hidung dan keluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Ini pada tahap implementasi pada saat kita mengajak klien kita untuk mengurangi kecemasan dengan cara relaksasi.
Kemudian yang terakhir adalah menerapkan komunikasi tahap evaluasi pada klien dengan gangguan kecewaan atau kecemasan. Pada pasien kecemasan, komunikasi perlu dilakukan untuk mengetahui respon subjektif klien terkait tanda penurunan tingkat kecemasan dengan menurunnya tanda dan gejala yang muncul. For example, pada tahap evaluasi ini adalah ada dua contoh pertanyaan begini. Bagaimanakah perasaan ibu setelah melakukan latihan relaksasi nafas dalam? Kemudian berikutnya adalah sebutkan tanda kecemasan yang sudah berkurang setelah ibu melakukan latihan teratur. Artinya melakukan latihan relaksasi secara teratur. Apa tanda-tanda yang sudah berkurang? Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Contoh-contoh komunikasi yang kita lakukan pada saat kita melakukan asuhan keperawatan melalui berbagai tahapannya. Para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa yang saya banggakan, mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again.